Dan saya juga melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan dari depan ke belakang. Tuhan Yesus menjamah kita semua. Saya percaya bahwa janji-janji Tuhan akan segera digenapi kepada masing-masing kita yang sudah menanti-nantikan begitu lama. Apa yang kelihatannya sudah sampai di tangan dan hilang lagi dan lenyap, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Haleluya, haleluya. Kitab Mazmur pasal yang keempat, ya kita lihat kitab Mazmur pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, di sini disebutkan judul perikopnya doa pada malam hari. Ya. Dan tentunya kalau kita berdoa di malam hari, tentunya doa untuk mau tidur. Dan ayat yang ke-9 mengatakan aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Jadi tidak perlu ambil obat tidur, ya, berdoa, kemudian membaringkan diri dan hilang. Hilang untuk beberapa jam, ya. Ya, jangan kebablasan. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar. Berarti kalau ada korban yang benar, ada korban yang tidak benar. Dan firman Tuhan di sini berkata persembahkanlah korban yang benar. Bahwa korban itu korban yang benar bukan sedekah. Korban yang benar bukan semau kita atau seadanya. Tetapi yang namanya korban itu harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Yang namanya korban itu adalah sesuatu yang berharga. Korban yang benar. Abraham mempersembahkan korban yang benar. Yaitu Ishak anaknya. Dan itu menggambarkan sesuatu atau segala hal yang paling berharga di dalam hidup dari Abraham. Segala yang paling berharga dalam hidup Abraham. Dan itu menggambarkan korban yang benar. Kalau mau diperhadapkan kepada pendapat orang, maka orang lain akan mengatakan itu korban yang salah. Itu terlalu kejam. Itu engkau menyembah Allah yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Tetapi benar menurut versi Allah beda dengan benar menurut versi manusia. Ketika seorang perempuan datang kepada Yesus dan memecahkan buli-bulinya yang berisi minyak yang mahal itu seharga tabungan pendapatan 1 tahun, langsung dipecahkan. Menurut orang mungkin katakan, kan bisa diteteskan sedikit demi sedikit. Menurut Yudas Iskariot itu adalah tindakan yang salah. Lebih berguna kalau disumbang kepada orang-orang miskin. Tetapi ingat, Allah menginginkan persembahan yang benar menurut versi Allah. Yesus katakan, jangan larang perempuan itu melakukan. Itu adalah tindakan yang benar. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dia sudah mengadakan persiapan untuk penguburanku. Dikatakan. Ingat, Yesus katakan itu persembahan yang benar. Itu tindakan yang benar. Tetapi Yudas Iskariot mengatakan itu salah. Ya. Banyak hal yang mau diubah oleh orang-orang sekarang, bahkan pendeta-pendeta yang saya mau katakan pendeta-pendeta karbitan.
Artinya kapan menderitanya, kapan pernah nyapu gereja, kapan pernah ngepel gereja itu tidak jelas. Tiba-tiba tampil di mimbar dan semuanya mau diubahkan. Anda mungkin pernah mendengar seseorang yang terkenal bahkan perempuannya kalau khotbah istrinya selalu marah-marah sambil mendelik-delik, ya. Dan mengatakan, perpuluhan. Anda tidak perlu mengasih perpuluhan. Anda harus mencukupi saudara-saudara Anda dulu yang kekurangan. Tidak perlu perpuluhan ke gereja. Loh, perkataannya kan sama dengan Yudas kan? Sama. Apa yang perempuan ini lakukan? Itu tindakan yang salah. Banyak orang miskin. Seharusnya kan digunakan untuk orang miskin. Perhatikan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Anda mungkin katakan, uang untuk membayar STNK, aku sudah pakai untuk bayar SIM, buat SIM. Jadi tidak perlu buat STNK. Anda tidak bisa seperti itu. Anda tidak bisa katakan, karena aku tidak melanggar peraturan lalu lintas, aku tidak perlu SIM. Atau Anda katakan, karena aku sudah punya SIM, aku bayar dengan uangku, aku tidak perlu mengikuti peraturan lalu lintas. Anda tidak bisa seperti itu. Setiap aturan dibuat tentunya bukan di satu bidang. Aturan di bidang ini harus dilakukan, aturan di bidang yang lain juga harus dilakukan. Anda tidak bisa mengganti Anda melakukan aturan A dan tidak perlu melakukan aturan B. Ya. Dan ini yang terjadi sekarang yang dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan. Alkitab katakan di sini, persembahkanlah korban yang benar. Persembahkan korban yang benar. Persembahan kita benar atau tidak? Kemudian pertanyaannya, itu korban atau sedekah? Ya. Itu korban atau sedekah? Bahwa ketika kita memberikan korban, kita sudah tahu yang namanya korban, ini nilainya besar. Ya. Yang namanya sedekah, ya seadanya. Tentunya bagi yang memberikan sedekah itu adalah jumlah yang kecil. Walaupun menurut si kaya yang memberikan sedekah itu sedikit, mungkin orang yang miskin katakan, wow kok banyak. Tetapi yang namanya sedekah bagi pemberinya itu sedikit. Ya. Ingat di sini. Persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Korban yang benar bagaimana kita lihat Paulus mengatakan begini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Lihat di sini. Korban itu seperti ini. Ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya. Dan ini tidak mudah. Anda coba kalau ada sumbangan kan 17 Agustusan sebentar lagi. Ya, biasanya kelurahan atau RT RW itu akan ya ada daftarnya. Si A nyumbang berapa, biasanya orang akan cari mana ya yang paling rendah. Ya. Kemudian Anda akan tiru yang paling rendah. Nah, tetapi versi Paulus, lihat di sini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kalau pernikahan mungkin kan kita tahu kan kadang kita kecewa. Kaya tapi kok pemberiannya seperti ini. Berarti tidak sebesar yang diharapkan. Tidak seperti yang diharapkan. Jarang yang melebihi ekspektasi. Ya, di bawah banyak. Ya, di bawah banyak. Oleh karena itu Paulus pun itu kaget. Dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya. Tetapi ini yang saya mau tekankan di bagian yang kedua. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya.
Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi persembahan yang benar itu adalah memberikan diri kita sebagai persembahan kepada Allah. Setelah itu baru kita memberikan persembahan kepada gereja atau kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Dan kalau sudah hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, sudahlah persembahan itu, korban itu pasti besar. Ya. Sebelum kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan. Ya. Belum masuk korban, perpuluhan aja sudah dihitung. Ya. Cari hamba Tuhan ini, harus. Tidak cocok, cari hamba Tuhan yang lain. Harus kasih, tidak cocok, cari hamba Tuhan yang lain. Perpuluhan itu tidak harus, puji Tuhan. Ini pengajaran yang benar. Kan banyak yang seperti itu, banyak. Ya. Ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa memberikan juga persembahan yang benar, yang besar. Yang namanya korban itu besar. Yuk kita lihat dulu sebentar kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Ini dari Paulus kepada jemaat Filipi yang menyokong Paulus dalam pelayanannya di dalam bidang keuangan. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Lihat, bandingkan dengan pemberian perempuan yang memecahkan buli-buli minyak wanginya. Bukankah ini sama, mirip? Ya. Persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan Yesus menyukai korban dari wanita itu. Yudas Iskariot mau mengganggu kesukaan dari Yesus. Ya, lihat di sini. Anda bisa bayangkan perasaan Yesus ketika Yesus sedang menikmati persembahan itu. Dan Yudas mengintervensi. Mengatakan, ini tidak benar. Untuk apa ini dipersembahkan kepada Yesus? Banyak orang yang lebih membutuhkan. Anda bisa bayangkan perasaan Yesus? Bersyukur Yesus adalah kasih. Ya. Loh kan, itu kan yang disampaikan oleh Yudas kan seperti itu. Mungkin kita tidak pernah merenungkan, tidak pernah membayangkan kejadiannya. Ketika Yesus sedang menikmati harumnya korban persembahan perempuan ini, Yudas katakan, hei perempuan, engkau tidak layak melakukan itu. Itu tidak benar. Loh, sedangkan Yesus menikmati. Ya. Yesus menikmati. Dan sekarang banyak pendeta yang mengatakan tidak perlu ngasih perpuluhan, kasih ke orang miskin. Kan sama kan? Yang buat peraturan ini siapa sih? Kenapa kita mau mengganti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri? Siapa kita? Siapa kita? Dan kita senang dengan khotbah-khotbah yang seperti itu. Yang saya mau katakan bahkan. Belum tentu pendeta yang seperti ini bisa ngusir setan. Belum tentu pendeta yang seperti ini menyembuhkan orang sakit. Belum tentu pendeta seperti ini mempunyai pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Itu hanya omong tok. Hanya orang yang patuh pada peraturan Tuhan. Yang Tuhan akan percayakan kuasa Tuhan dalam hidupnya.
Hanya orang yang patuh kepada Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu sangat mahal. Sangat mahal. Bangsa Israel melihat kemuliaan Allah di dalam kemah pertemuan itu. Ingat, setelah kemah itu dibangun dengan sumbangan-sumbangan, dengan korban yang begitu besar. Bahkan sudah tercukupi lebih, bangsa Israel masih terus memberi. Sampai-sampai Musa katakan, sudah cukup, ini sudah lebih. Ya, dan akibatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bangsa Israel pada zaman Imam Eli. Kenapa? Karena Imam Eli dan anak-anaknya bukan mempunyai hati yang memberi, tetapi mereka mempunyai hati yang merampas. Dan kemuliaan Tuhan meninggalkan tabut perjanjian itu. Sidang jemaah, itu sangat mengerikan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam Bait Salomo. Dan Anda tahu Bait Salomo didirikan dengan kekayaan dari Raja Daud, para panglimanya yang begitu besar dan semuanya disumbangkan. Kemudian Salomo memberikan persembahan pada waktu pentahbisan dengan persembahan yang dikatakan tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jangan mengharapkan hadirat Tuhan. Jangan mengharapkan lawatan Tuhan kalau kita mempunyai hati yang pelit. Jangan, itu omong kosong. Itu omong kosong. Ada gereja-gereja yang bangga. Oh, kalau di gereja kami tidak memberi perpuluhan, persembahan, enggak. Semua sudah diatur dari pusat. Dan ketika Anda mendengar seperti itu, Anda boleh datang ke gereja itu. Coba Anda yang punya kepekaan bisa menikmati hadirat Tuhan atau gereja itu tidak ada hadirat Tuhan. Gereja, hadirat Tuhan hanya akan ditampilkan, hanya akan dimanifestasikan kepada jemaat, kepada gereja yang murah hati. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali di dalam kitab Filipi ini. Bahwa persembahan yang membuat Paulus dikatakan berkelimpahan. Anda bisa bayangkan persembahan seperti apa? Persembahan yang membuat Paulus berkelimpahan. Di sini dikatakan itu suatu persembahan yang harum. Suatu persembahan yang harum. Yang Tuhan senang, yang Paulus senang, suatu korban yang disukai, persembahan yang harum, korban yang disukai, dan berkenan kepada Allah. Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata korban. Mau korban pujian atau enggak, lo korban pujian kok nyanyi seadanya. Ya kan? Mau suara, mau gaya tubuhnya, mau tepuk tangannya. Kok seadanya kalau itu korban? Yang namanya korban harus yang terbaik dong dikerjakan. Itu korban. Mana ada kata Anda berkorban dan yang Anda lakukan, Anda berikan atau Anda persiapkan itu seadanya. Kan tidak ada yang namanya korban. Anda bisa bayangkan. Namanya korban. Ketika ibadah semuanya disediakan. Ya, semuanya disediakan, semuanya gampang dijangkau. Oh, Anda beribadah.
tetapi belum tentu korban. Tetapi kalau Anda untuk sampai ke tempat ibadah saja Anda butuh perjuangan, itu namanya korban. Kalau Anda sakit merasa lemah badan Anda, tetapi Anda tetap beribadah, itu korban namanya. Ya. Kalau Anda lagi ada kesibukan, Anda tidak ingin ibadah, tetapi Anda tahu ini hari ibadah, Anda mengutamakan ibadah, Anda datang, ninggalkan semuanya, Anda tetap paksakan untuk beribadah, itu korban namanya. Ya. Apakah ibadah kita korban? Apakah persembahan kita korban? Kembali kepada pembahasan kita, Mazmur pasal yang keempat. Di sini dikatakan persembahkanlah. Bukan sekedar persembahan, tetapi persembahan korban. Bukan sekedar korban, tetapi dikatakan korban yang benar. Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Kemudian setelah itu memberikan persembahan-persembahan yang lain. Apakah untuk Tuhan, untuk gereja, untuk hamba Tuhan dan sebagainya. Kalau untuk orang miskin itu bukan korban, bukan persembahan. Untuk orang miskin itu sedekah. Itu memiutangi Tuhan, dikatakan. Kata memiutangi jangan salah. Banyak orang berpikir ketika kita memberi kepada orang miskin, kita akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Anda tahu arti memiutangi? Ketika Anda memiutangi orang 100.000, Anda akan menerima berapa? 100.000. Itu namanya memiutangi. Kalau menabur, beda. Menabur, Anda tabur 1 biji jagung, Anda nuainya nanti bukan 1 biji. Jadi Anda harus bedakan. Berarti tidak perlu ngasih orang miskin, Pak, percuma. Oh tidak, itu masalah sikap hati. Itu masalah kasih. Bahwa Anda akan memberi, Anda menerima atau tidak nantinya. Itu terserah, itu masalah hati. Tetapi ketika engkau menabur, engkau tidak mengharapkan atau mengharapkan, tetap aja engkau tuaiannya lebih besar. Itu namanya menabur. Tetapi ayo jangan terlalu suci. Tidak ada orang yang menabur itu tidak mengharapkan tuaian. Ada petani yang asal nabur kemudian, sudahlah biarkan apa, tidak usah dipikir. Mau tumbuh mau enggak, mau nuai atau enggak, sudah terserah, yang penting aku nabur. Ya. Sudah tuaian tidak diterima, ini kalau ketemu petugas rumah sakit jiwa pasti dibawa juga. Iya kan? Loh, tapi kan sekarang banyak pendeta yang juga seperti itu. Terlalu suci. Loh, yang namanya nabur, kita digerakkan Tuhan untuk memberi, ini nabur. Ya. Itu pasti nuai. Dan tuaiannya pasti jauh lebih banyak. Ya. Tetapi memiutangi orang miskin, memberi kepada orang miskin, Anda akan menerima seperti yang Anda beri. Kedua, kalau Anda berseru kepada Tuhan, berdoa, Anda akan dijawab oleh Tuhan. Itu aja. Ya. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau sudah digerakkan Tuhan untuk memberikan korban, tidak usah mikir besok makan apa. Ingat, saya tidak mengajar memberi dengan ngawur. Ya, yang namanya korban, Anda pasti mendengar suara Tuhan. Anda punya kesaksian batin. Ini yang namanya korban. Bahwa Abraham mempersembahkan Ishak itu bukan ujuk-ujuk. Abraham bangun tidur kemudian merasa aja, lebih enak apa ya yang harus aku kerjakan.
Ishak aja lah aku korban. Enggak. Dia mendengar Tuhan berbicara. Sehingga dia mempersembahkan. Ya. Bahwa ketika Musa akan membangun kemah suci. Sebelum Musa membangun kemah suci. Dia mendengar Tuhan berbicara. Tuhan menyuruh. Nah, ketika sudah kita mendengar suara Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan korban, enggak usah takut. Duh, ini kan penghabisan, tapi ini kan yang disuruh Tuhan. Iya, besok makan apa? Nah, kalau Anda sudah berpikir itu, kelanjutannya di sini Anda baca, dan setelah memberikan korban itu, percayalah kepada Tuhan. Habis hari ini, besok bagaimana? Percayalah kepada Tuhan. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok, masalah besok. Karena besok pun tetap ada Tuhan. Akan jadi masalah kalau besok tidak ada Tuhan. Ya kan? Akan jadi masalah ketika iman kita tidak ada besok. Itu jadi masalah. Tetapi selama kita percaya kepada Tuhan, besok aman. Karena Tuhan pun pasti ada besok. Ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketika kita sudah memberikan persembahan, percaya kepada Tuhan. Wanita itu memberikan 1 tahun. 1 tahun tabungannya. Tetapi kan lanjutannya adalah percayalah kepada Tuhan. Beres. Seorang yang membangun rumah doa di Klaten. Dan kemudian mempersembahkan itu semua. Dia sendiri tidak punya hak. Kepada gereja-gereja di Klaten, masing-masing gereja mendapatkan surat bahwa mereka itu punya hak atas tempat itu. Dan beberapa pendeta tidak percaya akan kebaikan dari orang ini. Mereka panggil anaknya, anak dari orang yang mendirikan taman doa ini. Dan dikatakan, ini sungguh kamu tidak akan gugat. Terus kamu bagaimana? Ini kan uangnya papa. Dan jawaban anak itu, kata papa, asal hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu takut. Asal hidup benar, tidak perlu takut. Ketika mempersembahkan korban, tetap miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Aman. Aman. Ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Ya. Memberikan persembahan. Baik. Tapi bagaimana hidupmu besok? Bahkan ada orang yang bertanya, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Tetapi pemazmur mengatakan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Bahwa mata rohani dari pemazmur tertuju kepada kebaikan Tuhan. Kepada kemuliaan Tuhan. Dia tidak mengharapkan orang menunjukkan kebaikan, mengandalkan kebaikan dari orang. Pemazmur katakan, ketika orang-orang bertanya, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepadamu? Dan pemazmur menjawab, dan kita pun akan menjawab, bahwa cahaya wajah Tuhan yang akan menyinariku. Artinya kemuliaan Tuhan. Artinya supaya lebih sederhana, Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Ya. Kembali kepada Filipi 4 tadi, coba kita lihat.
Filipi 4 ayat 19, setelah Paulus katakan di ayat 18, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Baru Paulus katakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Orang Kristen sekarang aneh. Tidak memberi persembahan, tidak memberi korban, hanya ngafalkan ayat. Setiap pagi mungkin Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, aku terima dengan iman. Loh, konteksnya bukan seperti itu. Jemaat Filipi mempersembahkan korban kepada Paulus. Kemudian Paulus yang menerima korban, yang mendoakan, yang memberkati jemaat Filipi dengan perkataan, Allahku yang aku sembah, karena engkau sudah memperhatikan aku, Allahku yang aku sembah, akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan dihafalkan dan dideklarasikan tanpa melakukan apa-apa. Banyak orang Kristen kemudian kecewa, Pak, aku sudah deklarasikan Pak setiap pagi. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Anda baca dengan jelas, ini bukan ayat deklarasi. Ini perkataan Paulus memberkati jemaat Filipi karena perbuatan jemaat Filipi terhadap Paulus. Ya. Ini sebab akibat. Bukan tanpa sebab kemudian muncul, hanya diucapkan dan terjadi. Bukan. Ya. Bukan. Setelah Paulus menerima, baru Paulus mengucapkan kata-kata berkat ini. Ya. Kembali kepada pembahasan kita sekarang, Mazmur pasal yang keempat. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Jangan mengandalkan sekelilingmu, engkau akan kecewa. Tetapi biarlah kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Pemazmur katakan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Ini bukan pantun. Ini bukan puisi, tetapi pemazmur mengetahui bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih berharga dari segalanya. Bahwa ketika Tuhan sudah menyatakan cahaya wajahnya, artinya perkenanan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Banyak orang yang berseru-seru mungkin kepada Tuhan. Tunjukkan wajahmu, tunjukkan wajahmu. Tetapi belum tentu Tuhan akan menunjukkan wajahnya. Tetapi ketika kita memberikan korban yang benar, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Saya mau katakan sampai di sana saja Anda akan otomatis mempunyai iman bahwa semuanya aman. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Seseorang di zaman Alkitab kalau mau menghadap kepada raja, belum tentu mereka bisa setiap waktu bertemu. Tetapi saya mau tekankan begini, ketika seseorang diterima untuk menghadap raja, berhadapan dengan raja, maka orang itu tahu perkenanan raja pasti ada untuk dirinya. Bahwa setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau tidak mau saya mau katakan, secara otomatis iman untuk menerima yang terbaik dari Tuhan itu akan muncul dengan sendirinya. Engkau telah memberikan, dikatakan engkau telah memberikan sukacita kepadaku.
lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Anda bayangkan perjumpaan dengan Tuhan, itu akan membuat kita bersuka cita karena kita mempunyai iman bahwa semuanya Tuhan sediakan. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita tahu semuanya baik-baik saja. Ya. Gereja yang menerima lawatan Tuhan akan tahu jemaatnya bahwa semuanya baik-baik saja. Tuhan akan menyediakan. Sehingga di sini dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Akibat apa? Akibat cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita ini loh. Sehingga kita bersukacita. Sukacitanya dikatakan melebihi orang-orang yang mendapatkan kelimpahan gandum dan anggur. Oleh karena itu, Paulus ketika bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan dalam kemuliaannya, dia meninggalkan segala-galanya. Pemazmur di sini mengatakan, ketika cahayamu itu menyinari aku, sukacitaku melebihi orang-orang yang kelimpahan gandum dan anggur. Wah, makanya jangan heran. Paulus berani meninggalkan segala-galanya dan menganggapnya sampah. Karena memang kemuliaan yang dimilikinya dahulu itu, pangkat, kekayaan, jabatan itu, tidak sebanding dengan kemuliaan Kristus yang dinyatakan. Sehingga perbandingannya dikatakan yang berharga ini kemuliaan Kristus. Sedangkan miliknya seakan-akan sampah. Itu kan sesuatu yang menjijikkan. Sampai perbandingannya seperti itu. Antara sesuatu yang mulia dan sampah. Itu bagaimana perbandingannya? Di sini pun ternyata pemazmur ribuan tahun sebelum Paulus, dia juga mengatakan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ketika cahaya wajah Tuhan menyinari dirinya, maka dia mengatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Loh. Hanya orang-orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, yang tidak rela melepaskan miliknya ketika Tuhan perintahkan dirinya, lepaskan. Setiap orang yang punya pengalaman dengan Tuhan akan dengan rela hati melepaskan miliknya. Demi untuk terus berjalan bersama Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sidang jemaat, jangan sampai pikiran kita disesatkan dengan mengatakan orang yang lebih kaya itu lebih senang dari aku ya. Kebenarannya adalah sekalipun kau miskin secara jasmani, tetapi kalau engkau bertemu dengan Tuhan, sukacitamu melebihi sukacita mereka. Pak, tapi kan kelihatannya senang. Coba Anda masuk ke dalam-dalamnya. Belum tentu apa yang ditampilkannya itu yang mereka sebenarnya alami. Saya senang jadi hamba Tuhan. Karena dengan jadi hamba Tuhan, saya mengetahui orang yang bahkan ratusan kali lipat lebih kaya dari saya, ternyata lebih susah hidupnya daripada saya. Iya, berapa orang yang sharing, itu ada yang konglomerat. Ternyata hidupnya lebih susah. Bayangkan sukacita kita ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyatakan hadiratnya kepada kita. Itu tidak tergantikan oleh apapun juga.
Ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Belum tentu orang kaya bisa seperti ini. Ya, belum tentu. Saya dulu punya kenalan kepala PLN Pamekasan. Dia katakan, ketika kita bergurau di fitness, oh enak kamu gajian ya. Apanya yang enak? Saya justru kalau gajian tidak bisa tidur. Loh kok bisa? Harus ngasih orang tua seperti ini. Bayar anak sekolah. Bayar ini, bayar ini. Mumet pikiran. Loh gajian mumet. Apalagi tidak gajian. Sekarang saya punya teman lagi. Ya, yang lainnya tanggal 1 seneng. Dia punya toko roti. Kalau sudah tanggal 1, mau tanggal 1 aja. Dia sudah pusing. Ada apa orang tanggal 1 kan enak. Om, mau cari utangan kemana lagi nih bayar karyawan om tanggal 1 om. Nah, loh punya karyawan, mumet. Ya, apalagi yang jadi karyawan. Iya kan? Kalau yang punya karyawan aja mumet. Anda bisa bayangkan kalau malam. Belum tentu bisa seperti ini. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri. Lalu, bukan bolak-balik menunggu waktu tidur. Lalu segera tidur. Loh, ini kan damai sudah. Tentram. Anda mau sekaya apapun, kalau tidak bisa tidur, 2 tahun aja tidak bisa tidur. Oh, Anda banyak tabungannya. Tabungan penyakit maksud saya. Nah, iya kan, kalau sudah 3 tahun tidak bisa tidur. Jangan remehkan bisa tidur. Banyak orang yang tidak bisa tidur di waktu malam. Tetapi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram. Ya, asal doa Tuhan kuserahkan semuanya padamu, beri tidur yang nyenyak, kemudian baringkan diri, hilang sudah. Enak. Kadang kan kita kalau sudah ngalami seperti ini, ya sukar untuk bersyukur. Nanti bersyukurnya ketika Anda sudah tidak bisa tidur. Anda akan tahu betapa pentingnya, betapa enaknya waktu tidur bisa tidur. Daripada Anda waktu tidur, kemudian Anda yang sudah menikah, si istri lihat suaminya ngorok, kita tidak bisa tidur. Ya. Atau sebaliknya, ya, si suami tidak bisa tidur, lihat istrinya, wah kok ngorok, enak. Ya. Satu hari bisa dimaklumi. Seminggu bertahan dengan iman. Ya. Tapi kalau sudah sebulan, darah tinggi Anda. Gregetan, maunya itu pasangan yang tidur itu tak pentung aja lah. Ya. Atau minimal dengan baik hati, tiap malam kita sajikan kopi, kafein tinggi. Untuk menemani kita, karena kita tidak bisa tidur. Bahwa jangan remehkan perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita damai sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Di luar kita banyak orang yang bahkan minum obat tidur pun tidak bisa tidur. Betapa baiknya Tuhan. Hanya dengan melihat kemuliaan Tuhan bisa bikin tidur nyenyak. Ya. Bayangkan Rasul Petrus tidak ada tempat tidur, malah kiri kanan dia dirantai dengan para penjaga. Toh dikatakan Petrus tidur. Ya. Kenapa? Karena Petrus sudah melihat Tuhan. Karena dia mendapatkan firman dari Tuhan Yesus. Engkau sekarang enak berbuat semaumu, mau kemana silakan pergi. Tapi kalau sudah putih rambutmu, tanganmu akan dirantai. Nah, jadi Petrus sudah punya iman. Dia tidak akan mati. Walaupun vonisnya besok. Kenapa? Yesus sudah berfirman, rambutku kan belum putih. Berarti besok bukan waktunya aku mati. Makanya Petrus bisa tidur dengan nyenyak.
Sidang jemaat, saya mau katakan, Tuhan tetapkan umur kita 70-80 tahun, masih kurang. Kejadian, baca Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan mengatakan tidak selamanya rohku akan bersama manusia, umur manusia hanya 120 tahun saja. Anda mau lebih percaya perkataan Musa atau perkataan Tuhan? Pilih, sama-sama baik kok. Yang satu Tuhan, yang satu hamba Tuhan. Iya kan? Jangan percaya kepada perkataan hamba Tuhan yang belum tercatat di Alkitab. Yang mengatakan umur manusia tidak tentu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bahkan baru keluar ya. Bayi sudah mati keguguran. Tuhan baik. Apanya Tuhan baik? Kita sudah dibuat susah 9 bulan lebih. Keluar, mati. Apanya Tuhan baik? Saya mau katakan itu bukan Tuhan. Itu setan yang membuat engkau keguguran. Yang membuat bayimu keluar mati. Itu setan yang menghancurkan rencana Tuhan. Bukan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan umur kita 120 tahun. Karena Tuhan melalui hambanya menetapkan umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Bukan keluar dari kandungan dan mati. Tidak pernah tercatat. Pak, tapi anaknya Daud dengan Berseba. Itu karena dikandung di dalam dosa. Ingat itu. Mari jangan menuduh Tuhan asal tuduh. Ya. Karena urusan Tuhan. Ingat Tuhan mengatakan, akulah hidup. Jalan kebenaran dan kehidupan. Urusan Tuhan adalah memberi kehidupan. Ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Orang yang bilang tidak bisa tidur, ada yang salah pasti dalam hidupnya. Ada yang salah. Kita harus membenahi hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan waktu malam untuk kita tidur. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ketika saya tidur, ketika kita tidur. Anda tidak usah mikirkan santet segala macam yang centar-centor di atas. Ya. Yang tempat kita Pak di atap Pak jedar. Iya itu santet. Saya mau katakan urusannya Tuhan. Tenang, urusan kita tidur nyenyak. Ya. Urusan kita tidur nyenyak. Jadi Paulus pemazmur mengatakan, hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman dalam tidurku. Ya. Diam dengan aman dalam tidurku. Bersyukurlah bahwa kita bisa tidur. Bisa tidur dengan nyenyak. Dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Itu menandakan bahwa Tuhan begitu baiknya pada kita. Biarlah kita mulai belajar sungguh-sungguh. Memberikan persembahan korban yang benar. Setelah memberikan korban jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita dan ketentraman. Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kita bisa tidur. Dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bangun, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.